Halo generasi muda gereja, generasi muda bangsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah video reaction tentang video yang diberikan oleh Mr. Greg tentang psikologi pendidikan. Generasi muda saat ini bukan hanya soal pendidikan, soal ekonomi yang dapat menghancurkan generasi muda saat ini, melainkan dari pola pikir, dari apa yang dia terima dari lingkungan, keluarga, maupun pikirannya sendiri dapat merusak masa depannya jika hal buruk tersebut masih melekat pada dirinya. Nah, ini yang menjadi peran guru selama generasi muda masih, terutama siswa yang masih di bangku sekolah, terutama tak lain tak bukan generasi saat ini butuh yang namanya guru yang membimbing dia. Seorang guru harus mampu mengenal pribadi dari seluruh mahasiswa, seluruh siswa yang menjadi peserta didiknya, bukan hanya kemampuan akademik. Seorang guru harus bisa melihat kemampuan non-akademik yang dimiliki oleh siswa. Tidak semua siswa pandai dalam bidang akademik. Tidak semua siswa juga bisa pandai dalam non-akademik. Contoh kecilnya adalah jika kita menilai seekor tupai dari caranya berenang, selamanya dia akan merasa bodoh. Dan juga jika kita menilai seekor ikan dari caranya dia manjat, selamanya dia akan merasa bodoh, karena sangat beda jauh. Ikan hidup di dalam air, sudah pasti jago berenang, dan tupai jago memanjat, melompat dari pohon satu dengan pohon yang lainnya. Namun jika kita saling melengkapi, jika kita saling mendukung, tentu sangat membantu. Ya, demikian tugas seorang guru harus seperti itu, harus menuntun peserta didiknya untuk lebih mengenal dirinya dan mampu memberi penilaian yang baik. Oke, baik teman-teman, kita santai saja pada kesempatan ini. Nah, pada zaman sekarang generasi muda dihadapkan dengan sebuah zaman serba instan. Apa-apa generasi muda saat ini, terutama saya sendiri, lebih suka hal-hal yang cepat, tidak suka menunggu waktu yang lama. Baik teman muda gereja, teman generasi bangsa, dalam video yang diberikan Mr. Greg ada sebuah cerita. Ada seorang ibu yang rela menjual dirinya demi kebutuhan anaknya. Singkat cerita, seorang ibu tersebut terpaksa melakukan pekerjaan yang di luar batas wajar ibu pada saat umumnya. Dia lebih masuk dalam dunia malam. Mengapa demikian? Karena ada perceraian dari suaminya, dan anaknya pada saat itu masuk ke rumah sakit karena ada suatu kecelakaan. Ya, karena sudah terjadi perceraian, mau tidak mau seorang ibu harus mencari nafkah untuk kesembuhan anaknya. Nah teman-teman, kita bisa lihat, walaupun pekerjaan yang dilakukan oleh ibu tersebut mungkin kita dengar kok kurang pantas, tapi coba kita lihat betapa mulianya ibu, betapa sayangnya ibu kepada anaknya. Baik teman-teman, kita generasi muda sangat suka dengan pergaulan, suka bermain, terutama kita
terutama kita generasi muda suka yang namanya penasaran, ingin mencoba hal baru. Ya mungkin itu di luar batas kewajaran, tapi bagaimana sih kita harus menyikapi sikap penasaran kita? Kadang kita melihat, oh teman kita seperti itu, kenapa kita nggak coba? Ya walaupun itu negatif. Mungkin dari perkembangan zaman saat ini kita bisa melihat, contohnya apa risiko menikah dini. Nah, kita bisa searching. Lalu apa bahaya mabuk-mabukan? Oke teman-teman, di sini saya mengambil kutipan dari psikolog dari Amerika Serikat yang bernama Erik Erikson pada tahun 1902 sampai 1994. Erik Erikson adalah seorang psikolog pendidikan dan psikolog sosial Jerman Amerika Serikat yang dikenal dengan teorinya tentang perkembangan psikososial. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam psikologi pendidikan. Erik Erikson adalah seorang psikolog yang mempelajari perkembangan manusia sepanjang hidupnya. Ia mengembangkan teori perkembangan yang terkenal yang menjelaskan bagaimana individu mengalami serangkaian tahap perkembangan yang terorganisir secara teratur sepanjang hidupnya. Erikson percaya bahwa proses belajar terjadi sepanjang seseorang hidup, dengan individu terus belajar dan berkembang melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Ia menekankan pentingnya proses belajar yang terintegrasi dengan kehidupan nyata seseorang dan menyarankan agar pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga harus mencakup pengalaman praktis dan aplikasi dari pengetahuan tersebut. Nah, teman-teman, Erikson ingin memberikan kepada kita bahwa pendidikan itu tidak berhenti sampai kita SMA ataupun kuliah S1, S2, S3. Tidak. Yang namanya pendidikan harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Mengapa demikian? Karena setiap langkah kita selalu dihadapkan dengan cobaan. Dari cobaan tersebut kita belajar, introspeksi, dan mengulang lagi kebaikan yang mungkin sebelumnya belum kita lakukan. Ya teman-teman, pesan dari video kali ini adalah yang pertama, kita harus bersyukur. Mungkin kita diberikan keluarga yang utuh, ekonomi yang cukup untuk melanjutkan kuliah, ataupun kita bekerja, kita harus bersyukur. Karena apapun itu rahmat yang diberikan Tuhan. Lalu yang kedua, jangan menyia-nyiakan apa yang orang tua kita berikan. Orang tua sangat susah payah menyekolahkan kita. Sudahkah kita bersyukur? Ini yang menjadi refleksi. Lalu yang ketiga adalah kita harus pandai melakukan memanage hal-hal yang negatif. Kecanduan, narkoba, minum-minuman keras, dan pergaulan bebas, kita harus hindari itu. Kita generasi yang diharapkan oleh gereja, oleh negara, lebih baik kita menghindari supaya kita tidak terjerumus, kita tidak stres, kita mempunyai masa depan yang lebih baik dan cemerlang. Oke, teman-teman generasi muda, mungkin sampai di sini dulu apa yang saya berikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau pikiran yang sekiranya dapat membuat tersinggung teman-teman. Saya mohon maaf. Terima kasih. Berkah dalam.